Padahal kita 1 tahun yang sebelumnya juga sudah baikan gitu. Nah kalau udah baikan, adek lu bilang barusan sampai meninggal belum sempat minta maaf. Jadi mana yang bener? Hola netizen yang tercinta, Icha Anissa Faradila tengah disorot karena dituding sebagai penyebab kematian Stefy Agnesia. Sebelum meninggal, Stefy pernah mengaku jadi korban santet oleh seorang perempuan. Bahkan Stefy sempat membagikan foto ronsen dirinya yang memperlihatkan ada benda mirip paku di dalam tubuhnya. Meskipun Stefy tidak pernah menyebut nama orang yang menyantetnya, tapi netizen yang budiman menuding Icha Anissa adalah orang yang dimaksud Stefy. Kolom komentar Instagram Icha juga dibanjiri tuduhan netizen yang budiman. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Jadi bener nih guys, kalau untuk orang yang terkena santet itu pas hasil röntgen dia kelihatan kalau misalnya dia X-ray gitu kan setengah badan. Karena kejadian di temanku sendiri gitu, aku saksi hidupnya, aku yang temenin dia berobat kemana-mana gitu kan. Dia sakit lambung, dia berobat ke klinik, ke dokter, di mana-mana pun dia tetap nggak sembuh. Akhirnya dia pas sudah sesek banget dadanya, dia röntgen ke salah satu klinik di daerah kita. Hasilnya berapa hari kemudian, hasilnya mengejutkan, ada 2 buah jarum, 1 jarum utuh, 1 jarum patah. Nah itu kan nggak masuk ya dalam kedokteran gitu kan. Terus kita udah berpikir aneh-aneh ya kan, pasti ini disantet. Gila. Gue tuh baru tahu masih ada aja orang yang emang bener-bener jahat guys. Jadi setahu aku Kak Stefy itu emang bener-bener orang yang baik banget gitu ya. Walaupun jujur aku belum pernah ketemu eye contact langsung dengan beliau, tapi dia tuh orang yang bener-bener humble. Dia bisa cerita lewat DM-an walaupun kita nggak kenal gitu ya. Jadi pada saat itu aku tuh tahu dari mereka ribut awal-awalnya, dari mereka masih jadi temen. Terus Kak Stefy pernah promoin produk dia, terus gak lama Kak Stefy jual produk yang sama dengan brand dia sendiri gitu guys. Nah mungkin dari situ awal masalahnya. Kalau menurut aku sih yang pernah ngikutin beliau, mereka dari awal-awal gitu ya. Terus gak lama itu Kak Stefy itu beli mobil guys, mobil baru. Nah tiba-tiba yang sebelah tuh kebakaran jenggot gitu guys. Nah jadi pada saat itu mereka berdua itu saling kayak perang status gitu kan. Jadi mungkin yang satu nggak enak sama yang satu karena bahasa yang kayak gini, sampai ngeluarin lu apaan sih gitu kan ya, mungkin kayak gitu. Kalau menurut gue sih yang gue tahu, orang kalau mau jualan, mau produk yang sama atau kayak gimana, intinya mungkin karena Kak Stefy ngikutin apa yang dia jual. Yang gue ngerti sih ke situ masalah awalnya. Terus gak lama Kak Stefy bikin rumah baru, beli mobil Alphard baru, tiba-tiba yang pinggir kebakaran jenggot gitu ya. Dan memang yang aku tahu dia yang duluan jual produk itu, tapi pencapaian Kak Stefy itu sangat bener-bener cepat banget gitu. Terus gak lama dia bikin villa di Bali gitu kan ya. Terus gak lama juga yang Ono beli mobil Fatihah juga gitu kan ya. Jadi mungkin pencapaiannya step by stepnya lebih cepat Kak Stefy kalau menurut aku. Karena kalau menurut aku sih sah-sah aja ya, orang mau jualan samaan aja. Tetap kan ya, rezeki itu udah ada yang ngatur masing-masing sama Allah. Jadi gak usah takut sih sebenarnya gitu. Dan menurut gue tuh mungkin lebih ke kayaknya gini deh, kayaknya kalau lo mau jualan gak usah sama kayak yang gue jual deh. Itu kayaknya kalau kita main dengan perasaan. Karena kalau menurut hukum negara ataupun Islam, tidak ada yang melarang jika kita ingin membuka usaha
dengan istilahnya ngikutin orang gitu. Yang penting kan kita punya brand sendiri, terus nggak ngejiplak misalkan brandnya orang kita tiru, itu kan nggak boleh. Jadi kan Kak Steffi udah jual brandnya dia sendiri gitu. Jadi yang gue aneh, kuburannya itu masih basah guys. Kenapa tiba-tiba dia pagi-pagi buta bikin, kalau dia tuh udah nggak kuat banget, kayaknya ngerasa udah risih banget gitu ya. Seolah-olah dia ingin klarifikasi guys gitu kan ya. Terus adiknya koar-koar tuh ya, kalian boleh lihat di sosial media sebelah yang pink itu gitu kan ya. Adiknya marah-marah gitu guys, dia jadi garda terdepan buat kakaknya gitu kan ya. Sampai dia bilang dosa-dosanya belum pernah minta maaf aja gitu kan ya, belum meninggal gitu kan udah ngedolimin keluarga gue gitu kan ya, terus udah memfitnah gitu. Yang gue pikir itu kata adiknya gitu ya, ngerasa terzalimi gitu kan ya. Lalu gitu kan si kakaknya ini bilangnya gini, padahal kita 1 tahun yang sebelumnya juga sudah baikan gitu. Nah kalau udah baikan, adek lu bilang barusan sampai meninggal belum sempat minta maaf, jadi mana yang bener? Terus bilang kita mau bikin klarifikasi dengan bukti apa yang kita punya gitu guys ya. Nah masalahnya kalian boleh lihat itu video Kak Steffi bikin curahan hatinya, dimana dia awal tahu kalau ada seseorang yang bilang kalau dia kena santet. Terus kan sebelumnya juga dia udah pernah berobat ke 25 dokter dan tidak terdeteksi penyakit medis gitu kan. Lalu mungkin kan dia karena pernah kayak ada gangguan hal-hal yang di luar logis gitu loh guys. Jadi kalau menurut gue itu, jika seseorang merasa ada hal yang tidak yang nggak sewajarnya, itu kayaknya sah-sah aja sih. Soalnya yang gue tahu, Kak Steffi tuh nggak pernah ngeluarin satu nama atau inisial gitu. Lalu kenapa lu yang kebakaran jenggot, yang rasa lu yang difitnah, lu yang dizolimi gitu, yang udah jelas-jelas aja gitu guys. Itu gak punya hati, orang baru meninggal gitu ya. Kalau kita mah orang waras, misalkan ya, orang udah meninggal kalaupun punya masalah ke kita gitu ya, punya salah ke kita ya dimaafin aja, didoain aja. Kalau dibilang masih baik-baik aja, lu pas Kak Steffi meninggal ngelayat enggak? Datang enggak ke rumahnya? Nganter enggak ke tempat pengistirahatan Kak Steffi yang terakhir? Enggak kan? Berarti menurut gue sih nggak baik-baik aja ya. Jadi pelajaran di sini yang gue tahu, ternyata penyakit hati itu nggak ada obatnya guys. Gue tuh nggak mempercayai Kak Steffi meninggal gara-gara santet, dan nggak juga jadi nggak percaya dan nggak meyakini gitu. Yang gue tahu 4 bulan kita dalam perut ibu kita itu, kita sudah ditakdirkan meninggal akan dalam keadaan seperti apa. Dan Masya Allah, subhanallahnya Kak Steffi meninggal di hari yang baik, di hari Jumat tanggal ke-11 Ramadan puasa, itu sama seperti wafatnya Siti Khadijah gitu ya. Masya Allah, mungkin kita yang masih hidup juga ingin banget gitu ya, misalkan meninggal di dalam hari yang baik gitu ya, terus misalkan di bulan yang baik, walaupun menurut Islam tuh semua tanggal, semua hari, semua apapun itu baik gitu. Jadi yang penting itu, yang susah itu ngaji diri, karena kalian mau meyakini bahwa kalian tidak melakukan itu, mau sumpah pocong, mau sumpah Quran, mau sumpah jadi jenglot kayak itu tuh nggak ada gunanya guys. Karena apa yang diucapkan jika tidak sama sesuai dengan hati itu, mau kalian berani sumpah apapun, itu hanya diri kalian dan Allah yang tahu gitu loh. Karena netizen tuh nggak butuh pembelaan. Dan kalau menurut gue, kalau lu nggak salah, lu nggak usah kayak gue tuh nggak ngelakuin ini loh gitu lah, nggak usah gitu kan.
ngapain mau orang nyenggol-nyenggol lu kayak gimana, fitnah atau kayak gimana, udah pelipur dosa lu, udah gitu aja, nggak usah ditanggepin. Netizen mah nanti juga berlalu gitu ya, begitu aja gitu. Nah jadi kalau menurut gue sih ya, keluarga Kak Stefu tuh emang bener-bener good banget gitu ya, dimana mereka tuh sangat menjaga privacy gitu ya. Di saat berduka kayak gini mereka masih tidak berkoar-koar, walaupun infotainment cari-cari kayak informasi yang lebih tepatnya ke sahabat-sahabatnya, karena memang suami beliau juga kan belum bisa kasih klarifikasi kenapa Kak Stefi meninggal gara-gara penyakit atau apapun itu. Jadi yang aku tahu yang dia butuh itu sekarang doa, hanya doa. Dari pelajaran di sini, cantik, harta, anak, suami itu semua hanya titipan guys. Jadi alhamdulillah banget ya kalau orang baik itu emang bener-bener Allah ambil lagi secara dengan cepat gitu ya. Dia itu harum pergi dengan banyak yang sayang, dengan mengenang kalau dia tuh bener-bener orang yang sangat baik. Alhamdulillah.